sehat di tengah gelombang kesadaran akan gaya hidup sehat. Olahraga lari semakin meroket sebagai pilihan utama. Namun tak hanya sebuah aktivitas fisik, lari juga menciptakan sebuah fenomena sosial yang menarik perhatian, yaitu fear of missing out atau yang familiar disebut FOMO. FOMO atau rasa takut ketinggalan tidak hanya terbatas pada tren mode atau acara sosial. Di dunia olahraga, khususnya lari, FOMO memainkan peran penting dalam memotivasi banyak orang untuk terlibat dan tetap konsisten. Komunitas olahraga lari juga mendapatkan dampak positif dari fenomena FOMO dengan cara mempromosikan gaya hidup sehat. Tak hanya sekedar ikut melakukan kegiatan ya pemirsa, namun kita harus mengetahui manfaatnya dari sisi ilmu kesehatan. Cari tahu informasinya hanya di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Mungkin pemirsa pengen tahu di rumah apa sih yang perlu dilakukan sebelum kita lari nih, dokter? Oke, sebenarnya ada dua hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri atau faktor internalnya, dok. Dan yang kedua, faktor eksternal di luar diri kita. Nah, yang dari dalam diri kita ini kita harus mawas diri dong. Kita pasti harus tahu dulu kondisi tubuh kita. Apakah kita punya penyakit? Apakah kita punya kelebihan berat badan misalkan? Apakah kita punya cedera atau sakit-sakit di area mana gitu ya? Kita harus mengenal tubuh kita terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita tahu, kalau kita tidak punya apa-apa nih, ya kita bisa mulai start berlari ya dengan aman gitu kan. Nah, tapi berlari itu kan nggak sekedar berlari, dok. Kita perlu diperlengkapi dengan peralatan yang memadai gitu ya. Nah, misalkan sepatunya, pemilihan bajunya gitu loh. Memang nggak mesti yang harus fashion terkini, mahal dan sebagainya, enggak ya. Tapi yang proper gitu loh, dok, yang memang buat olahraga lari gitu. Jangan sepatunya pakai yang high heels, nggak boleh dong. Ya, betul. Oke. Nah, jadi dari dalam oke, dari luar oke, kita juga jangan lupa memperhatikan faktor sekitar. Jadi misalkan kita mau larinya di mana nih, di aspal kah, di jalanan paving block kah, atau di rerumputan kah, itu juga berperan sih, dok, ujung-ujungnya ya. Kenapa? Karena nanti kan itu akumulasi, dok. Kita kan lari ribuan langkah tuh, ratusan ribu langkah. Nah, kalau permukaannya aja kasar misalkan atau berbatu-batu, itu juga akan bisa menimbulkan dampak negatif di kemudian hari, which is cedera gitu ya. Jadi memang pemirsa harus dipersiapkan sesuai dengan kondisi kita. Betul. Setuju ya? Nah, itu kan sebelum ya. Kalau sekarang sementara lari gitu. Lagi lari nih, apa yang harus diperhatikan nih, dokter? Ya pastinya, tadi kan kita udah mengkategorikan dua hal ya, eksternal, internal. Sama juga sebetulnya. Waktu berlari itu juga kita harus memperhatikan nih, kita tadi pemanasan cukup nggak ya gitu. Jangan kita lari langsung lari main ngebut gitu ya, nanti tiba-tiba heart rate-nya atau denyut jantungnya tiba-tiba tinggi gitu. Nah, kita harus mulai dari perlahan, go slow, go low, go slow. Start low, go slow maksudnya ya. Jadi memang perhatikan kondisi tubuh. Apakah kita sudah pemanasan dengan baik, kemudian apakah kita sudah terhidrasi dengan cukup, minum cukup, tadi sudah makan dulu, sarapan dulu sebelumnya. Hal-hal seperti itu sih, dok. Dan kalau kita berlarinya jadi rutin nih, dok, jangan lupa otot-ototnya juga dikuatkan. Jadi jangan cuma dipakai lari gitu loh, dok. Karena kalau cuma lari itu kita sedang memakai otot, belum menguatkan. Jadi menguatkan itu harus spesifik dengan melakukan latihan penguatan otot. Oke, jadi harus seimbang ya, ada lari tapi diselingi juga latihan penguatan otot. Betul, gitu kalau lari kita mau rutin dan jauh dan konsisten gitu loh. Ya. Nah, ini ada fakta mitos nih yang perlu diketahui masyarakat di rumah. Dan mungkin pemirsa bertanya-tanya, berhubungan dengan tadi dokter menyebutkan ada mungkin yang sebelumnya tentang obesitas. Ada beredar nih fakta mitos, katanya bagi obesitas tidak boleh lari. Fakta atau mitos nih? Tidak boleh ya? Kalau tidak boleh sih mitos. Kenapa dong? Tapi kalau tidak disarankan, yes, itu saya setuju. Itu fakta, tidak disarankan ya. Bagaimanapun yang namanya obesitas kan berarti kelebihan berat badan ya. Berat badan itu akan dia tumpukan ke kedua tungkai, kedua kaki ya. Nah, membebani lutut, membebani ankle. Ujung-ujungnya kalau langsung lari nanti lututnya kena duluan. Biasanya gitu sih, dok. Biasanya jadi gampang cedera gitu loh. Ya. Jadi yang memang kita waspadai adalah yang obesitas ini justru kita maintain penurunan berat badan dengan diet, dengan olahraga tipis-tipis, dengan latihan penguatan otot gitu loh. Mungkin dia coba jalan kaki dulu, jalan cepat gitu loh. Baru nanti campur jogging, campur lari-lari kecil gitu. Baru akhirnya bisa berlari dengan maksimal gitu. Perlahan lah. Perlahan ya, jadi disesuaikan ya. Betul. Benar-benar.
ini kan yang paling ditakutkan oleh orang-orang ya, bukan cuma atlet ya, orang masyarakat juga adalah cedera ya. Betul. Mungkin boleh diinformasikan ke masyarakat di rumah, cedera apa saja sih yang dokter bisa alami pada saat lari? Oke, kalau berlari itu kan utamanya menggunakan tungkai ya, kaki kiri kanan. Jadi memang paling sering cedera ya mengenai kaki ya. Jadi mulai dari bawah, mulai dari ankle, mulai dari tulang kering atau cedera shin splint dok kalau pernah dengar. Kemudian lutut juga sering ya, cedera lutut, nyeri di bagian lutut, patellofemoral pain syndrome kalau kita bilang tuh ya. Kemudian atau runner's knee ya terkenalnya. Kemudian ada paha, kemudian ada pinggul, sampai ke pinggang juga bisa dok cedera itu. Jadi memang semua hal yang menyangkut pergerakan tubuh manusia saat berlari itu bisa mengalami cedera. Ya, jadi hati-hati teman-teman semua karena jenis cederanya merupakan cedera overuse atau cedera akibat penggunaan jangka panjang berulang-ulang gitu loh. Jenis cederanya seperti itu dok yang paling sering. Nah memang di samping olahraga ya kita harus hati-hati ya. Betul. Melakukan juga harus dengan benar ya. Yes. Gitu, supaya tidak terhindar atau tidak mengalami cedera dokter. Betul. Nah berhubungan dengan tadi dokter penasaran nih, ini masyarakat ingin bertanya fakta mitos katanya. Kalau latihan penguatan otot itu menghindari dari cedera nggak? Fakta atau mitos? Oh ini pastinya fakta. Fakta sekali dok. Bahwa dengan latihan penguatan otot, maka kan otot-otot yang tadinya dipakai untuk berlari itu menjadi lebih kuat. Jadinya terhindar dari cedera. Karena pada saat overuse tadi ya, digunakan terus-menerus, tapi kan ototnya sudah kuat. Jadi tidak mudah lelah, tidak mudah terjadi robekan gitu loh, tidak mudah terjadi mikrotrauma kita sebutnya ya. Jadi lebih terhindar lah. Ya, lebih kuat dan lebih terhindar dari cedera. Dok, emang benar air ludah itu bisa menghilangkan bintitan? Nah, memang air ludah mengandung antiseptik alami. Tapi belum ada penelitian lanjut bisa mengobati sakit mata, termasuk bintitan. Terus, apalagi kan air ludah biasanya bercampur dengan makanan, zat makanan, dan sebagainya. Biasanya tidak higienis. Jadi tidak disarankan untuk mengobati bintitan. Nah, sekarang kan udah banyak salep khusus tuh untuk bintitan. Pakai yang memang salep khusus untuk bintitan.